Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembangunan perumahan Radija City Culture 3 Point. Pertama, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Ika Adelia Winata, Galih Yuwanda, Winda Apriana, saya sendiri, dan Sahira. Lokasi pembangunan yang kami tinjau adalah proyek pembangunan perumahan Radija City Cluster 3 berlokasi di Gang Kurnia, Kampung Paya Bojo Slemak, Kota Langsa. Di sini kami akan menjelaskan tentang pekerjaan fondasi, pekerjaan dinding atau beton, pekerjaan atap, dan pekerjaan lantai. Yang pertama ada pekerjaan fondasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Ika. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan fondasi. Jenis fondasi yang digunakan pada perumahan yang kami survei yaitu fondasi batu kali. Fondasi batu kali adalah bagian struktur bangunan yang terbuat dari sekumpulan batu alam yang dibuat dengan bentuk dan ukuran tertentu menggunakan bahan pengikat berupa campuran adukan beton. Proses pekerjaan fondasi kali. Yang pertama, persiapan. Merencanakan galian, pemasangan fondasi kali, tempat penimbunan tanah hasil galian sementara sebelum diangkat keluar dari site. Kedua, pekerjaan galian. Menggali tanah dengan ukuran lebar sama dengan fondasi bagian bawah. Menggali sisi-sisi miringnya sehingga diperoleh sudut kemiringan. Buang tanah sisa galian. Yang ketiga, bukan pasir. Pasir uruk diratakan pada dasar galian dan disiram air untuk mendapatkan kelembapan yang optimal untuk pemadatan. Pasir uruk dipadatkan menggunakan alat stamper. Yang keempat yaitu pembuatan profil. Pasang bilah kayu datar pada kedua patok tinggi profil. Ikat profil pada bidang datar yang dipasang antara dua patok, dipaku agar kuat. Pasang skor miring pada tebing galian fondasi dan pakukan sehingga kuat dan kokoh. Yang terakhir yaitu pemasangan batu kali. Pasang benang pada sisi luar profil untuk setiap beda tinggi 25 cm. Permukaan ukuran pasir. Siapkan adukan untuk meletakkan batu-batu tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada pekerjaan dinding yang akan dijelaskan oleh Saudari Sahira. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pekerjaan dinding. Yang pertama, buat marking jalur-jalur dinding dua sisi setelah dinding dan dibuat tanda posisi kolom praktis, ring balok, dan lubang kusen. Yang kedua, bata merah direndam dulu sampai gelembung udaranya hilang sebelum dipakai untuk mengurangi penyerapan air. Yang ketiga, memasang bata merah pada jalur marking serta jalur benang acuan yang telah dipasang pada profil kayu pada ujung jalur, dinding lapis demi lapis, sampai setinggi 1 meter dengan menggunakan adukan 1:5. Yang keempat, adukan semen pasir diaplikasikan secara merata ke permukaan bata merah. Kemudian bata merah disusun di atas adukan mortar sambil diperiksa kerataannya. Kemudian, bata merah dipukul perlahan sampai mencapai elevasi yang ditentukan. Yang kelima, setelah tinggi pasangan bata merah mencapai 1 meter, kemudian dilanjutkan dengan cor beton kolom praktis. Selanjutnya, pekerjaan atap. Pemakaian rangka atap yang digunakan pada perumahan yang kami survei yaitu baja ringan. Baja ringan adalah jenis baja tipis dan ringan yang terbuat dari logam campuran. Dibentuk setelah dingin dengan memproses kembali komposisi atom dan molekulnya, sehingga menjadi baja ringan yang fleksibel. Bahan baja yang dipakai merupakan baja dengan kualitas tinggi, high tension steel, sehingga tidak perlu diragukan lagi kekuatan baja ringan.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada proses pekerjaan atap yang akan dijelaskan oleh Saudara Gali. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu proses pekerjaan atap. Yang pertama yang dilakukan adalah persiapan, yaitu menyiapkan semua peralatan pekerjaan dan perlengkapan keselamatan kerja. Yang kedua itu ialah leveling dan marking, memastikan seluruh permukaan ring balok rata dan siku dengan menggunakan waterpass dan penyiku. Kemudian memastikan bahwa rangkaian ring balok telah mengikat semua belahan bangunan dan tersambung secara benar atau monolit dengan kolom yang ada di bawahnya. Dan kemudian memberi tanda posisi peletakan kuda-kuda atau truss sesuai dengan gambar rencana atap. Kemudian mengukur jarak antar kuda. Yang ketiga yaitu pengangkatan dan pemasangan. Yang pertama memastikan posisi kiri kanan kuda-kuda itu tidak terbalik. Yang kedua mengontrol posisi berdirinya kuda-kuda biar tegak lurus dengan ring balok menggunakan unting-unting. Yang ketiga mengencangkan kuda-kuda dengan plat L menggunakan 4 buah skru dengan ukuran 12 sampai 14 dikali 20 hex. Yang keempat mengencangkan plat L dengan ring balok menggunakan Dynabolt. Yang kelima memasang blok knock, bracing, rank atau roof buttons, outrigger, dan sailing buttons. Dan tahap terakhir yaitu memasang satu jalur penutup dari bawah ke atas. Pemasangan penutup atap harus lurus dan rapi biar polanya menjadi rapi dan tidak berkelok-kelok. Kemudian ada pekerjaan lantai. Yang pertama itu ada pelaksanaan pekerjaan pasang keramik lantai. Yang pertama yaitu lantai dasar dibersihkan dari debu dan disiram terlebih dahulu. Yang kedua rendam keramik dalam air hingga jenuh sebelum dipasang. Yang dipasang benang untuk rata dan garis siar atau nut yang lurus. Yang kelima, buat kepalaan adukan dengan jarak 1 sampai dengan 1,5 meter supaya adukan yang ditebar permukaannya rata atau flat. Yang keenam, tebar adukan secara merata untuk menghindari terjadinya rongga. Yang ketujuh, pasang keramik kepalaan untuk tanda start awal pemasangan pada adukan yang sudah ditebar dengan perekat acian. Kemudian dilanjutkan pemasangan keramik lantai lainnya. Yang kedelapan yaitu pada saat pemasangan, tekan keramik atau pikul dengan palu agar permukaan lantai rata. Yang kesembilan, cek kerataan permukaan pasangan lantai dengan waterpass. Yang kesepuluh, setelah itu grass dilanjutkan dengan pekerjaan perapi atau finishing garis siar atau nut. Dan yang terakhir, pencucian permukaan lantai keramik dari kotoran. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.